Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita unboxing lagi bro. Dan ini dia yang akan kita unboxing sekarang. Oke, ini dia paketnya. Bor listrik Uchiha 10 mm tipe 6204. Ini adalah bor paling ganteng. Saya beli di marketplace atau di online store. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini online store-nya dan pengirimannya menggunakan si cepat. Ini dia si cepat halu. Pesan tanggal 15. Kemudian sampai tanggal 17. Si cepat benar-benar cepat ini di sini. Saya pesan dari tokonya di Surabaya. Namun pengirimannya begitu cepat, hanya 2 hari sudah sampai. Nah, ini dia Uchiha 6204 10 mm. Ini adalah bor paling ganteng menurut saya. Tampilannya keren. Kita buka. Ini gerindanya. Oh maaf, ini bor listriknya. Kita lihat. Ini buku manualnya. Kemudian ini kartu garansi. Ini buku petunjuknya, manual. Nah, ini dapat kunci udah pasti ya. Kalau dapat kunci pembuka, kunci pembukanya imut, lucu. Ini tempatnya, cuman sayang ini kok lembek banget ya. Ininya lembek banget. Kemudian dapat obeng dripper untuk buka baut. Dan ini mata bor 5 mili ya, antara 4 mili 5 mili ini. Saya kurang begitu jelas. Sepertinya ini bor kayu ya. Kalau dilihat ada linggirnya di sini. Ini bor kayu. Bisa juga untuk aluminium atau logam-logam yang lebih rendah atau lebih lunak. Nah, ini gerinda Uchiha. Lagi-lagi gerinda, maaf salah. Ini bor listrik Uchiha ukuran 10 mili. Di sini spesifikasinya 220 volt 50 Hz 400 watt dengan kecepatan 3000 rotation per minute. Kemudian diameter 10 mm. Ini tipenya 6204. 400 watt. Di sini juga tertera 400 watt. 10 mm. Kemudian di sini tertera jelas 100% tembaga. Jadi materialnya nggak ece-ece. Material spoolnya nggak ece-ece. Nah, kemudian di sini juga bisa Anda lihat ini manual booknya. Ini cara atau dalemannya bor listrik ini bisa dilihat di sini. Oke, ini bor paling ganteng menurut saya. Ukurannya 10 mili tapi terlihat simpel dan kokoh. Udah gitu keren lagi. Gerinda, lagi-lagi gerinda bor listrik Uchiha ini. Materialnya yang saya suka adalah di bagian kepalanya ini
materialnya logam, bukan plastik. Tidak seperti merek-merek lain, ada banyak materialnya secara keseluruhan, bodinya dari depan sampai ke belakang materialnya plastik semua. Kalau ini tidak full plastik, ini logam. Kalau menurut deskripsinya ini baja. Nah, keuntungan dan kelebihannya apa kalau menggunakan bor yang bagian kepalanya logam? Tentunya sangat jelas. Kalau menggunakan logam maka tidak mudah oblak. Tidak mudah oblak bagian dari capnya atau cuknya. Karena kita sering juga mengebor dengan cara digoyang-goyang untuk memenuhi kebutuhan lubang yang tidak sesuai dengan mata bornya. Kadang-kadang kita besarkan dengan cara digoyang-goyang, dan ini rentan goyang kalau bodi bagian kepalanya ini, bagian depannya plastik. Nah, kalau yang begini dijamin kokoh bro, dijamin kuat. Nah, sekarang kita akan coba seperti apa hasilnya. Tesnya lah, kemudian kita akan jelaskan apa sih kelebihannya dan apa yang menarik minat saya untuk membeli bor Uchiha 10 mm ini. Kita coba dulu. Ini di RPM maksimal. Kelebihan yang saya senengin dari bor listrik Uchiha ini, pertama tentu saja karena material bodinya tidak full plastik, di bagian ini ke depan adalah baja atau logam. Kemudian fitur lainnya sudah support bolak-balik atau reversible. Kemudian ditambah lagi ada pengatur kecepatan, speed control di sini. Ya. Yang menarik dari speed controlnya Uchiha ini, sudah banyak juga di merek lain diadopsi. Dia bisa diatur dan dibatasi dengan putaran-putaran ini. Saya pernah menggunakan Magtech dan punya, nanti saya akan compare dengan ini. Ketika tanpa pengunci ini, variabel speednya itu kadang-kadang kita tekan, semakin tekan maka putaran semakin kencang, nyampe ke RPM maksimal. Nah, dengan adanya pengaturan ini, maka ketika kita membuka baut, mengencangkan baut atau melubangi dengan tujuan untuk pelan, seperti kita pasang routing, kemudian kita pasang gypsum atau gipsum. Kita kadang-kadang kalau menggunakan bor yang tanpa pembatas kecepatan suka bablas. Baut atau skrup gipsumnya itu masuk ke dalam. Nah, dengan cara begini, dengan pakai pembatas seperti ini, maka putaran hanya maksimal segini, sesuai dengan kita mau. Anda bisa lihat, kita putar ke kanan, maka putaran sampai mentok di sini, putaran maksimal. Sesuai spesifikasinya bisa berputar di kisaran 30.000 RPM. 3000 RPM, maaf. Nah, lalu kita putar ke belakang, ke kiri, berlawanan arah jarum jam pada pengontrol kecepatan ini, kita bisa dapatkan putaran yang sangat pelan.
ini bukan hanya speed control, tapi bisa disebut pembatas kecepatan yang bisa ditentukan. Kemudian kelebihannya, kalau menggunakan speed control seperti ini, bisa kita membuka baut atau skrup, juga bisa mengencangkan skrup dengan sesuai kebutuhan. Itu kelebihan-kelebihan yang menarik bagi saya, dan saya tertarik untuk ingin meminang bor Uchiha ini. Salah satunya adalah ini. Nah, nanti kita akan praktekkan, kita akan review, kita akan jelaskan, kita akan tahu seperti apa manfaat dari fitur-fiturnya. Nah, untuk sekarang saya sekali lagi jelaskan, ini kelebihan yang saya sukai dari Uchiha. Tampilannya simple, keren, menurut saya sangat ganteng ini. Sangat ganteng bor listrik ini, dengan tipe yang black ini, yang hitam. Dia punya tampilan yang keren. Anda bisa lihat sendiri tuh. Kemudian kelebihan dari Uchiha, setiap kali kita melakukan pembelian selalu ada tambahan bonusnya. Seperti ini, kita dapat driver, dapat mata bor. Kalau kunci pembuka ya udah umum, semuanya juga ada bawaannya. Kekurangan yang selama ini saya ketahui, yang saya perhatikan, belum ketahuan jelas. Hanya di sini yang sekarang nih, karetnya ini terlalu lunak, mudah lepas untuk tempat kunci bor itu. Ini 10 mm, semuanya lancar, bagus. Oke, sekarang kita saksikan, kita buktikan gimana kinerjanya untuk melakukan pengeboran sederhana atau membuka dan memasang skrup pada benda-benda. Oke, sekarang kita tes bor ini ya, bor Uchiha ini untuk ngebor kayu, kemudian besi, dan tentunya di sini kita uji fiturnya yang baik reversible maupun speed controlnya, pengatur kecepatannya ya. Kita akan uji menggunakan driver, obeng driver atau obeng untuk masang skrup, kemudian kita ngebor nanti. Nah, yang menarik lagi, dengan menggunakan variable speed atau speed control, pada saat kecepatan lemah kita bisa digunakan untuk bikin drat atau ngetap atau bikin ulir. Dan ini kunci roping, ini baut ropingnya sendiri ya. Kita akan uji coba. Kita akan membor kayu pertama. Kecepatan lambat ini kita kencengin. Kita pasang skrup gypsum, ini drivernya. Kita bisa menggunakan fitur yang paling lambat. Kemudian kita buka.
kurang tenaga, kencengin, kemudian kita pasang lagi. Hasilnya skrup masuk dengan rapi dan rata. Kak. Bagus. Sekarang kita bubur besi. Bagus sekali. Kita bor lagi. Ini kecepatan rendah. Kita akan bor lagi dengan mata bor yang lebih besar. Setelah ya ini kita kencangkan. Nah, selain bisa untuk melubangi kayu baru, melubangi besi, kayu dan lain sebagainya, juga bisa satu hal lagi dengan fitur variable speed. Speed controlnya bisa diatur sampai pelan. Bisa juga dibuat alat tak atau alat pembuat ulir seperti ini. Nah, begini. Nah, kita biasanya membuat lubang menggunakan gagang tap, gagang kunci ini. Ini sering lepas-lepas, sering kendor. Kita
kita akan menggunakan bor ini sebagai alat pembuat lubang atau pembuat drat atau pembuat ulir. Pelankan dulu sampai mentok. Oke. Hasilnya kita akan coba pasang baut. Mantap. Nah, kelebihannya bor yang dengan fitur variable speed. Nah, kelebihan bor dengan menggunakan fitur variable speed atau speed control bisa untuk membuat lubang atau membuat drat atau membuat ulir. Di istilahnya bisa buat ngetap. Nah, sekarang sudah kita bor, kita buat drat, kita tap. Ini kelebihan-kelebihan dari menggunakan variable speed yang bisa diatur. Kita pasang mur ke baut. Oke, bagus. Oke, setelah kita melihat bagaimana kinerjanya lewat review, kita bisa tahu seberapa manfaatnya, seberapa faedahnya dari fitur-fitur bor UCH 10 mm 6204 ini. Kesimpulannya, menurut saya bor ini selain cakep, ganteng, keren lah, juga punya fitur yang menarik, terutama seperti variable speed, kemudian reversible atau bolak-balik,
ya. Dan variabel speednya ini bisa diatur dan dibatasi hanya sesuai yang kebutuhan, tidak seperti reversible yang lain atau variabel speed yang lain, semakin ditekan semakin kencang. Tetapi di sini ketika kita tekan ada batasnya. Kita bisa menggunakan bor ini untuk kepentingan seperti yang barusan kita saksikan. Selain itu, selain kedua macam hal di atas, tentu yang membuat saya pribadi suka adalah kualitas materialnya yang rapi, kokoh, dan tentunya oke sobat-sobat, setelah barusan Anda melihat bagaimana kinerja bor listrik 10 mm 6204 dari Uchiha ini, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selain tampilannya yang sangat ganteng ini, bor Uchiha ini juga material bodi dan material gulungan spoolnya sesuai deskripsi adalah kualitas unggulan. Di sini bodi depannya baja atau logam, kemudian spoolnya tembaga. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa sih, sesuai nggak dengan deskripsi, betulkah ini bagian bodi depannya logam dan kemudian spoolnya tembaga? Nah, di video yang akan datang saya akan bedah bor listrik Uchiha ini, akan saya bedah tuntas. Jadi Anda bisa saksikan, bagi Anda yang penasaran ingin tahu dalamannya, bisa tunggu video yang akan saya buat khusus untuk membahas isi dalaman dari material-material atau dari perkakas-perkakas itu. Kesimpulannya sekali lagi, selain punya tampilan yang sangat keren, juga punya fitur yang bagus dan materialnya dapat diandalkan. Juga pengerjaan dari pembuatan bor ini sangat-sangat rapi. Nah, bagi Anda yang tertarik dan ingin meminang bor Uchiha ini, Anda bisa klik link di deskripsi ini. Nanti dengan cara klik tersebut Anda akan diarahkan ke tokonya, ke marketplace-nya. Jadi jangan ragu-ragu, segera miliki segera miliki bor listrik Uchiha ini. Benar, ini sangat bermanfaat, bro. Terus terang, saya sangat-sangat puas. Meskipun ini masih kategori merek baru dan harganya yang bikin kita terkagum-kagum, hanya 210.000 kemarin saya beli, termasuk ongkir 235.000. Itu pun saya beli di Surabaya. Jadi bagi Anda yang penasaran ingin meminang bor ini, segera klik link di deskripsi video ini. Oke sobat, setelah kita lakukan pengujian cara menggunakannya dan manfaatnya serta kinerjanya seperti apa, sekarang kita ambil kesimpulan secara spesifikasi, fitur, dan kenyamanan. Bor Uchiha 6204 ini memenuhi semua kriteria. Nyaman digunakan, kemudian simple, dan fiturnya menarik dan sangat berguna atau fungsional. Kesimpulannya, bor Uchiha 10 mm 6204 ini layak jadi pilihan Anda. Kemudian bagi Anda yang penasaran seperti apa kualitas material dari bor Uchiha 6204 ini, tunggu video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan bedah, yang akan saya bongkar semua dalaman dari
bor Uchiha 10 mm 6204 ini. Apakah betul 100% full tembaga spoolnya, kemudian bodi depannya ini yang material logam? Apakah betul? Tunggu videonya, pasti akan saya bongkar. Kemudian bagi Anda yang tertarik dengan bor Uchiha 6204 ini, Anda bisa klik link di deskripsi video ini. Anda tinggal klik link di deskripsi video ini, maka Anda akan langsung diarahkan ke penjualnya. Ini untuk mempermudah Anda, bagi Anda yang berminat ingin membeli atau memiliki Uchiha 6204 ini. Jujur, bor ini selain simpel, kemudian fiturnya bermanfaat, dan kualitasnya oke, juga tampilannya yang ganteng. Saya sangat-sangat suka. Oke, itulah video review dan unboxing bor listrik Uchiha 6204. Demikianlah, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, subscribe, like, komen, beri dukungan kami untuk terus berkarya dan membagikan tutorial-tutorial kepada Anda, baik tutorial tentang tata cara pengerjaan suatu benda ataupun mereview barang-barang atau perkakas yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan kita, khususnya yang hobi di bidang pertukangan, perbengkelan, teknik, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.